Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti seiring berjalannya bulan dan matahari. Selama itu pula rahmat Allah selalu menyertai kita semua sebagai umat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang amalan yang dapat menyelamatkan kita di akhir zaman ini adalah dengan perbanyak sholawat. Membaca sholawat selain sebagai perintah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Turunnya ayat tersebut menjadi awal sejarah salawat kepada Rasulullah SAW. At-Tabari menyebut bahwa setelah turunnya ayat ini, sahabat bertanya kepada Rasul terkait lantunan salawat. Kepadanya Rasul menjawab, salawat diucapkan sama seperti yang dibaca biasanya pada tasyahud akhir pada sholat, yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Berbeda dengan perintah Allah, salawat juga dilakukan Allah kepada Nabi Muhammad untuk memuliakannya di depan para malaikat yang memberinya rahmat. Selain itu, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani, Rasul bersabda yang artinya, kalau seseorang berselawat kepadaku, malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu, berselawatlah meski sedikit atau banyak. Terkait kapan selawat itu diwajibkan kepada Rasul, merujuk pada turunnya ayat tadi, perintah sholawat tersebut diturunkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah oleh Abu Dzar Al-Harawi. Inilah yang disebut bulan Sya'ban sebagai bulan sholawat. Secara lebih lanjut, As-Suyuti menjelaskan bahwa sholawat sebenarnya sudah ada sejak masa Bani Israil. Saat itu Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa terkait apakah Allah juga berselawat kepada makhluknya. Mendengar pertanyaan dari kaumnya tersebut, Nabi Musa kemudian berdoa dan meminta jawaban kepada Allah. Allah pun menjawab pertanyaan Nabi Musa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, in sa'aluka hal yusolli rabbuka, faqul na'am, anna usolli wa malaikati ala anbiya'i wa rusuli." Yang artinya, wahai Musa, sungguh kaum Bani Israel bertanya kepadamu, apakah Tuhanmu bersalawat kepada makhluknya? Jawablah, iya. Aku dan juga malaikat bersalawat kepada para nabi dan rasul. Kemudian turunlah surat Al-Ahzab. Suyuti menambahkan bahwa setelah turun ayat tersebut, kaum Bani Israel pun kemudian bahagia dan memujinya. Dari hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa anjuran bersalawat itu turun untuk menghargai dan memuji Rasul atas tanggungannya berdakwah kepada para kaumnya. Salawat itu awalnya sebagai kabar baik kepada kaum Bani Israel. Namun Allah juga memberikan keutamaan kepada para nabi melalui salawat kepadanya terlebih dahulu karena semuanya disampaikan melalui perantaranya. Ini juga bisa termasuk sebagai penghargaan kepada Nabi dan Rasul tersebut. Dalam hal ini, Ubay ibnu Ka'ab menyebutkan bahwa tidak ada hal baik yang diturunkan kepada seorang Rasul kecuali Rasul tersebut menjadi bagian dari hal baik tersebut.
Salawat ini juga bisa menjadi sebuah penghargaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa ketika nama Rasul disebut, Rasul menganjurkan kepada kita untuk membaca salawat kepadanya, bahkan dengan memberikan janji keutamaan-keutamaan yang banyak. Hal ini diperkuat oleh pendapat Al-Ghazali dan beberapa ulama lain yang dikutip oleh As-Sakhawi yang menyebutkan bahwasanya salawat kepada Nabi ini tidak terbatas sebagai doa saja, tapi juga sebagai pujian dan sebagai ibadah. Saya pernah mendengar kisah tentang seorang ibu yang tinggal sendirian. Setiap kali dia ingin sholat berjamaah di masjid, ibu-ibu itu pasti memungut daun yang jatuh secara satu persatu setiap kali berjamaah di masjid itu. Suatu ketika DKM masjid itu melihat. Setelah melihat, DKM itu inisiatif membersihkan halaman masjid tersebut sebelum si ibu datang, karena takut merepotin ibu itu. Karena beliau yang selalu membersihkan dedaunan di masjid itu. Saat ibu-ibu datang, halaman masjid itu sudah bersih. Lalu menangislah sang ibu ini dan berkata, "Siapa yang membersihkan halaman ini?" Akhirnya DKM itu dengan segera mendatangi sang ibu. "Saya ibu, ada apa?" "Karena saya merasa iba pada ibu. Karena ibu sudah tua, makanya saya kasihan jika ibu terus yang membersihkan halaman masjid ini." Akhirnya apa kata ibu itu? "Terima kasih Bapak sudah perhatian sama saya. Cuma asal Bapak tahu, memutinya saya dedaunan dengan satu persatu itu dengan diiringi salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mulai besok sudah tidak perlu membersihkan lagi halaman ini. Cukup saya saja agar saya selalu bersalawat ke baginda Nabi Muhammad SAW." Singkat cerita, beberapa hari kemudian tidak terlihat lagi nih si ibu-ibu ini. Ternyata ibu ini sakit. Akhirnya DKM masjid itu menjenguk dan bertanya akan keadaan ibu itu. Nah, suatu hari dengan dengar berita ibu-ibu tersebut meninggal dunia. Sebelum berita itu tersebar, orang-orang di sekelilingnya itu menyium aroma bau wangi yang Masya Allah luar biasa. Yang wanginya itu belum pernah ada yang punya. Mereka pun bertanya-tanya, "Ini wangi siapa? Ini wangi siapa?" Lalu ada yang mengetahui bahwasanya sumber rumah inilah yang mengeluarkan bau wangi tersebut. Setelah dilihat, ternyata ibu itu sedang dalam keadaan berdoa dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sebuah riwayat menyatakan bahwa ibu itu disusul oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga bukan hanya rumah tersebut, tapi halaman rumah ibu itu wanginya luar biasa karena didatangi baginda Nabi Muhammad. Sekian sedikit kisah dari gemarnya bersalawat seorang hamba terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang dapat saya sampaikan, marilah perbanyak salawat. Gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dengan bersalawat, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dengan bersalawat, kita tidak akan menjadi orang yang merugi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.